Bab 761 ribuan meriam ditembakkan pada saat yang sama. Eiwa Miura berkata dengan bersemangat, tapi, Sword Sage, karena konsentrasi tembakan kita, seluruh Pulau Chiba akan meledak begitu kita menekan tombolnya. Bahkan seorang Sein pun tidak akan mampu bertahan hidup, kau, Kishisato, dan Takeda Inamoto juga akan mati di sana, bukankah sebaiknya kita pikirkan cara lain? Kyochiba bertekad. Eiwa Miura, jangan bicara omong kosong, aku sendiri yang memasang jaring api, jadi aku sudah tahu ini. Tujuan kami adalah membunuh para master tingkat Sein dari Huaxia. Demi kepentingan kekaisaran, keluarga Chiba kami bersedia berkorban. Bahkan jika kita bertiga mati, fondasi keluarga bangsawan akan tetap ada, dan kekuatan baru seperti kalian akan tetap hidup. Di masa depan, akan ada banyak orang suci di negara kita. Meskipun keduanya sedang berbicara di telepon, Eiwa Miura tetap memberi hormat militer dan berkata dengan suara lantang, "Ya, Sword Sage, terima kasih kepada Anda dan dua orang lainnya karena telah berkorban demi kekaisaran." Kyochiba menghela napas dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah, mari kita jalankan rencana sebelumnya sesegera mungkin." Eiwa Miura menjelaskan, "Sword Sage, tombol peluncuran jaring api telah dikoordinasikan dengan sakelar di tanganmu. Sekarang aku akan mengirim peta serangan ke pusat kendali api. 5 menit setelah Anda menekan tombol itu, seluruh Pulau Chiba akan diselimuti oleh rentetan tembakan. Pada saat itu, bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa bertahan hidup." Jiro Ono sedang tertidur lelap di lantai ketika ia tiba-tiba terbangun oleh dering telepon yang melengking. Ia segera bangkit dan menjawabnya. "Ono, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu baru mengangkat telepon selarut ini?" Eiwa Miura berbicara dengan nada sangat tidak puas. "Maaf, Jenderal, saya baru saja pergi ke kamar mandi." Jiro Ono tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, jika Eiwa Miura tahu dia tertidur saat bertugas, dia pasti akan marah dan mengulitinya hidup-hidup. Ketika dia mengira tuannya akan mati demi negara, Eiwa Miura sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak memperhatikan masalah ini, tetapi berkata dengan suara serius, "Saya sudah mengirim peta serangan ke pusat kendali kebakaran, kerahkan senjata sekarang." Keluarga Chiba telah membuat persiapan yang sangat matang untuk rencana tersebut, dan mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia. Perwira berpangkat rendah seperti Jiro Ono tidak memiliki hak untuk mengetahui rencana mereka sama sekali. Jiro Ono buru-buru berkata, "Baik, Tuan, saya akan segera melakukannya." Kemudian dia segera menerima peta serangan api yang dikirim oleh Eiwa Miura dan berkata, "Tuan, peta telah berhasil diterima, silakan terus berikan perintah." Eiwa Miura berkata, "Saya sudah membuat tanda penyerangan di peta, palang merah adalah target kita, Anda harus menyesuaikan semua daya tembak sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya." "Ya, Tuan," jawab Jiro Ono sambil melihat peta. Ia menemukan bahwa tempat-tempat dengan 3 palang merah besar adalah markas keluarga Chiba, Sato, dan Inamoto. Ketiga keluarga tersebut sangat dihormati di Jepang dan tempat tinggal mereka benar-benar merupakan daerah terlarang bagi militer. Pelatihan militer dasar dilarang di sana dan tidak ada pesawat yang diizinkan terbang di atas ketiga keluarga tersebut. Untuk mencegah kecelakaan, militer menandai 3 keluarga di peta. Kode tanda tersebut adalah 3 tanda centang hijau. Namun, Jiro Ono, yang baru saja menerima pendidikan yang membingungkan dari si kecil, menganggap tanda centang hijau sebagai palang merah di bawah pengaruh hipnosis rubah. Dalam benaknya, 3 keluarga besar adalah target serangan mereka. Palang merah, yang berada di Pulau Chiba, telah berubah menjadi tanda centang hijau di matanya saat ini. Dia berseru, "Tuan, apa yang terjadi, mengapa kita menyerang Chiba?" Eiwa Miura tidak tahu bahwa Jiro Ono telah tersihir oleh si kecil itu dan mengira Ono terkejut melihat mereka akan menyerang Pulau Chiba. Ia langsung berkata dengan marah, "Ono, apakah kau lupa dengan tanggung jawab seorang prajurit, yang harus kau lakukan hanyalah mematuhi perintah, tidak perlu bicara omong kosong." Setelah mengkritik Ono, dia teringat pada 3 orang suci yang akan mati demi negara. Dia kembali merasakan kesedihan yang tak berujung. "Ono, kali ini, demi kebaikan kekaisaran, ketiga keluarga telah berkorban besar, mari kita beri penghormatan kepada mereka." "Ya, Tuan." Jiro Ono memberi hormat militer dan dipenuhi rasa hormat yang besar. Ketiga keluarga itu memang pilar negara. Demi kepentingan kekaisaran, mereka bahkan menyerahkan keluarga mereka sendiri untuk membasmi musuh. Ia sangat mengagumi semangat luhur mereka. Setelah menutup telepon, dia langsung membangunkan semua anak buahnya. Dia berpikir, saat bertugas, aku tidak bisa menikmati film porno Jepang lagi, kalau tidak, aku akan merasa sangat lelah, kenapa aku tiba-tiba tertidur. Ia langsung memberi perintah setelah semua anak buahnya terbangun. Mereka mengarahkan seluruh kekuatan tembakan di seluruh pusat militer bawah tanah ke markas keluarga Chiba, Inamoto, dan Sato. Seorang prajurit memeriksa peta dan merasa ada yang salah dengan target serangan. Ia memberitahu Jiro Ono, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia ditendang ke tanah oleh Jiro Ono.
Apakah kamu lupa dengan tanggung jawabmu, sebagai seorang prajurit, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjalankan instruksi. Dia melirik bawahannya dan berkata dengan penuh rasa hormat, demi kepentingan kekaisaran, 3 keluarga besar kita telah melakukan pengorbanan besar, mari kita beri penghormatan kepada mereka bersama-sama. Para prajurit tampaknya telah memahami rencana tersebut. Mereka segera berdiri tegak dan memberi hormat ke 3 titik penyerangan di layar besar. Meskipun prajurit yang ditendang itu masih ragu, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia segera bangkit dari tanah dan memberi hormat standar militer bersama yang lainnya. Di ruangan lain, Koji Honda terbangun karena suara dering telepon yang melengking. Ia buru-buru bangun dan mencari telepon genggamnya. Ketika ia melihat bahwa telepon itu dari petugas Eiwa Miura, ia segera menjawabnya. Apa yang sedang kamu lakukan, kenapa kamu begitu lambat menjawab telepon? Eiwa Miura kesal. Ada apa dengan anak buahku, kenapa mereka begitu lambat menjawab telepon? Jiro Ono lambat dan Koji Honda bahkan lebih lambat darinya, mereka sama sekali tidak tampak seperti tentara. Melihat perwira seniornya marah, Koji Honda buru-buru menjelaskan, maaf, Tuan, saya baru saja pergi ke kamar mandi. Tidak ada waktu yang terbuang, dan Eiwa Miura tidak menghiraukan alasan-alasan buruknya. Ia bertanya, di mana gadis kecil itu? Jangan khawatir, Tuan, dia terikat di sini. Namun saat melihat tali berserakan di tanah, Koji Honda tiba-tiba terdiam bagaikan ayam jantan yang dicekik. Eiwa Miura tidak merasa ada yang salah. Ia melanjutkan, kirim gadis kecil itu ke Pulau Chiba sekarang juga, cepatlah. Koji Honda berjalan mengelilingi ruangan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda keberadaan si kecil. Ia menelan ludahnya dengan putus asa dan berkata dengan susah payah, Tuan, gadis kecil itu, lari. Bajingan, dasar bajingan, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau bahkan tidak bisa menjaga seorang gadis kecil, apalagi yang bisa kau lakukan? Mendengar si kecil kabur, Eiwa Miura langsung marah besar. Katakan padaku, bagaimana dia bisa melarikan diri? Pikiran Koji Honda menjadi kosong. Dia tergagap, aku juga tidak tahu. Bajingan, kalau kau mengacaukan rencana besar kekaisaran, aku akan memenggal kepalamu. Kemudian Eiwa Miura menutup telepon dan buru-buru menelepon Kyochiba. Suotsage, maafkan aku, gadis kecil itu baru saja kabur. Dia kabur, bukankah dia anak berusia 3 atau 4 tahun, bagaimana dia bisa kabur dari markas bawah tanah? Eiwa Miura meminta maaf, anak buahku lalai dan tidak melaksanakan tugas mereka, tolong hukum aku, Suotsage. Lupakan saja, tidak masalah, bagaimanapun, Qin Haodong dan Suanyuan Lige sudah tiba di Jepang, kita tidak perlu menyandera dia. Eiwa Miura bertanya, apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membawanya kembali? Kyochiba berkata, tidak perlu membuat keributan besar, dia hanya seorang anak kecil. Qin Haodong mungkin akan waspada jika kita membuat kekacauan, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Saya rasa mereka tidak akan lama lagi tiba. Apakah Anda siap dengan senjatanya? Eiwa Miura berkata, jangan khawatir, Suotsage, semuanya sudah siap sekarang. Sekarang daya tembak seluruh pangkalan militer bawah tanah berada di bawah kendalimu. Selama kamu menekan tombol, ribuan meriam akan ditembakkan pada saat yang sama dan seluruh pulau Chiba akan diledakkan. Kyochiba berkata, sudah cukup, aku punya firasat mereka akan segera datang. Si kecil sedang menikmati makanan dengan sangat gembira di restoran sushi. Tak lama kemudian, ia menghabiskan semua makanannya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas besar dari tas di sebelahnya dan meminta pelayan untuk menyajikan lebih banyak makanan. Kemudian, ia mulai memakannya dengan gembira. Di luar restoran sushi, ada sekelompok pria berpakaian seperti gangster, menatap si kecil melalui jendela kaca besar dan terang. Bos, gadis kecil ini punya banyak uang, jelas dia dari keluarga kaya. Kalau kita tangkap dia, kita bisa meraup untung besar, kata seorang pria aneh kepada pemimpinnya yang memakai indik hidung. Gangster berambut kuning lainnya mengikuti dan berkata, ya, bos, dan ini mudah dilakukan, saya sudah mengamati sejak lama, gadis kecil ini sendirian dan tidak ada orang dewasa di sekitarnya sama sekali, mudah bagi kami untuk menangkapnya. Pemimpin gangster itu berpikir sejenak dan berkata, kau benar, ini masalah besar, sepertinya kita beruntung hari ini. Tapi ini daerah pusat kota. Terlalu banyak orang di sekitar sini. Mungkin polisi akan datang ke sini kalau dia menangis. Jadi kita harus memikirkan cara yang cerdas dan menghindari bersikap kasar. Pria aneh itu berkata, bos benar, kita perlu memberinya uang dengan cara yang cerdik, tapi aku baru saja melihat bahwa gadis kecil ini tampaknya berasal dari Huaxia, dia tidak mengerti bahasa kita, akan sangat sulit untuk menipunya. Gangster berambut kuning itu berkata, tidak masalah, aku tinggal di Huaxia selama beberapa tahun dan tahu bahasa mereka, setidaknya aku bisa berbicara dengannya. Pemimpin gangster itu berkata, baiklah, aku serahkan tugas ini padamu, tipu gadis kecil itu untuk datang ke sini nanti, kau akan diberi hadiah jika berhasil melakukannya.
Gangster berambut kuning itu berkata, "Jangan khawatir, bos, aku pandai menipu anak-anak." Setelah menikmati makanannya, si kecil berjalan keluar dari restoran sushi sambil membawa kantong uang di tangannya. Setelah berjalan beberapa saat, gangster berambut kuning itu berhasil menyusulnya. Mula-mula ia memberikan permen lollipop kepada gadis itu, lalu berkata, "Adik kecil, aku akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan, ya." "Yah, aku khawatir tidak bisa menemukan tempat yang menarik." Si kecil setuju tanpa ragu. Gangster berambut kuning itu sangat gembira dan tidak menyangka akan melakukannya dengan mudah. Dia mengangkat bocah kecil itu dan berjalan ke sebuah taman terpencil. Pemimpin gangster itu mengikutinya dengan anak buahnya dari dekat. Mereka tiba di pojok taman, dan gangster berambut kuning itu meletakkan si kecil di bangku setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Pemimpin gangster itu juga berkumpul di sekitar mereka bersama anak buahnya. Melihat begitu banyak orang, si kecil tampak tidak takut sama sekali. Sambil memakan lollipop, dia berkata kepada gangster berambut kuning, "Mana benda-benda lucu itu?" Bab 762 Bos Wanita, Tang Tang. Pemimpin gangster itu datang dengan arogan dan berteriak kepada anak kecil itu, "Gadis kecil, kami merampokmu, apakah kau mengerti? Cepat serahkan semua uangmu, lalu minta keluargamu untuk memberi kami 10 juta dolar." Kemudian dia melihat gadis kecil yang lucu itu dan menyadari bahwa dia adalah seorang gadis kecil dari Huaxia yang sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Dia berkata kepada si rambut kuning di sebelahnya, "Cepat dan terjemahkan untuknya." Si rambut kuning segera menerjemahkannya dan berkata kepada si kecil, "Kau dengar itu, bos kami merampokmu, cepat berikan kami semua uangmu." Wah, perampokan, asyik banget. Mendengar orang-orang itu akan merampoknya, si kecil tidak merasa takut. Sebaliknya, dia melompat dengan gembira, meletakkan tangannya di pinggang, dan berkata kepada pemimpin gangster dengan agresif, "Cepat dan serahkan semua uangmu." Pemimpin gangster itu sangat marah sehingga dia berkata dengan kesal, "Gadis kecil, aku tidak mempermainkanmu. Cepat ambil uangmu, atau kau akan menderita kesakitan." Si kecil pun mengikuti dan berkata, "Cepatlah ambil uangmu, atau kau akan menderita kesakitan yang amat sangat." Pemimpin gangster itu sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lakukan saja, dapatkan uangnya dulu." Si kecil pun berteriak, "Lakukan, dapatkan uangnya." "Gadis kecil, kamu benar-benar nakal, sepertinya aku harus memberimu pelajaran." Sebelum pemimpin gangster itu sempat menyelesaikan kata-katanya, anak buahnya tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Pria aneh itu memimpin dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Kemudian mereka memukul dan menendangnya seolah-olah dia adalah karung pasir. "Kau gila, aku bosmu, beraninya kau memukulku, kau akan mati." Pemimpin gangster itu berteriak, tetapi mulutnya ditendang keras dan beberapa giginya rontok. Dia tidak berani berteriak lagi. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan dengan patuh berbaring di tanah untuk menerima pukulan. Si kecil sangat gembira hingga ia melompat. Sambil memakan lollipop, ia berteriak gembira, "Beri dia pelajaran dan pukul dia dengan keras." Mendengar perintahnya, para gangster itu memukulnya lebih keras. Pemimpin gangster itu terus berguling-guling di tanah, meratap, dan wajahnya kini lebam-lebam. Mereka selesai memukulinya 2 menit kemudian dan gangster berambut kuning itu mengeluarkan dompet dan kartu bank pemimpin mereka lalu dengan hormat menyerahkannya kepada Tang Tang. "Bos, ini uang yang Anda inginkan. Kerja bagus, aku akan membelikanmu permen nanti." Tang Tang berbicara seperti bos di TV. Akan tetapi, ia merasa bahwa tindakan tersebut kurang lucu sehingga ia menghilangkan Fox Hypnosis pada gangster tersebut. Pria bergaya punk itu tersadar dan melihat seorang pria dengan wajah bengkak tergeletak di sebelahnya. Dia berseru, "Siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Pemimpin gangster itu sangat marah. Dia menamparkan wajahnya dan berteriak, "Bajingan, aku bosmu." "Bos, apa yang terjadi padamu?" seru pria bergaya punk itu sambil menutup mulutnya dengan tangannya. "Sialan, ini semua salahmu." Setelah itu, pemimpin gangster itu menendang perutnya dengan keras. Kemudian dia menunjuk tumpukan uang di depan si bocah kecil dan berteriak, "Apa yang kamu tunggu, cepat ambil kembali uangnya." Para gangster lainnya kembali sadar dan bergegas untuk mengambil uang tersebut. Namun setelah beberapa detik, orang-orang ini berbalik dan bergegas menuju pemimpin mereka sekali lagi. Mereka menendang pemimpin gangster itu hingga terkapar dan memukulinya lagi. "Pergi kau!" Pemimpin gangster itu berteriak putus asa, tetapi seperti terakhir kali, orang-orang ini terus memukulinya seolah-olah mereka gila tidak peduli apa yang dia katakan. Beberapa menit kemudian, si tukang pang dan yang lainnya kembali sadar. Ketika mereka tahu bahwa mereka telah menghajar bos mereka sekali lagi, mereka semua tercengang dan mundur satu demi satu. Pemimpin gangster itu bangkit dari tanah dengan hidung dan mulut berdarah. Kepalanya bengkak seperti kepala babi. Dia sangat kesakitan sekarang. "Bajingan, aku akan membunuhmu." Dia begitu marah hingga hampir gila. Apakah ada bos yang lebih menderita daripada dia?
Dia telah dipukuli 2 kali oleh bawahannya. Bos, jangan marah dan dengarkan aku. Gangster berambut kuning itu adalah orang pertama yang tersadar dan berkata kepada pemimpinnya, Bos, menurutku gadis kecil ini sangat aneh, tadi, kami sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Mendengar perkataannya, pria bergaya pang dan yang lainnya juga berteriak, benar sekali, Bos, dia tampaknya mampu mengendalikan kita harus melakukan apapun yang dia inginkan. Pemimpin gangster itu sudah merasa ada yang tidak beres. Kali ini, mereka tampaknya telah memilih orang yang salah, yang mungkin adalah seorang putri duyung kecil. Dia membuat keputusan cepat dan berkata, apa yang kamu tunggu, lari. Dia berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, dia ditendang ke tanah oleh pangker itu sekali lagi dan dipukuli habis-habisan. Pemimpin gangster itu menangis terseduh-seduh. Dia dipukuli 3 kali dalam waktu yang singkat. Apa yang terjadi? Baiklah, kalian semua, hentikan. Si kecil berdiri di bangku dan memberi perintah. Semua gangster berhenti. Mulai sekarang, akulah bos besarmu, kau harus mengikuti perintahku dan bermain denganku. Para gangster itu semua menatap gadis kecil yang berdiri di depan mereka dengan ketakutan. Dia pasti putri duyung. Meskipun mereka takut, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Bagaimanapun, pemimpin mereka adalah contoh yang sempurna, dan tidak ada dari mereka yang ingin dipukul tanpa alasan. Baik, bos, kami akan mengikuti perintah Anda. Meskipun sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata ini, para pemimpin dan gangster lainnya tetap mengatakannya pada saat yang bersamaan. Namun, beberapa orang tidak mempercayainya. Seorang pang lain dengan tato di sekujur tubuhnya berbalik dan melarikan diri. Ia berpikir, aku tidak mampu membuatmu marah, tetapi aku bisa melarikan diri, dan tidak ada yang dapat kau lakukan padaku. Namun dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat melarikan diri, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan berlari kembali dengan patuh. Si kecil melompat dan berkata, jika kamu tidak mengikuti perintahku, kamu akan dihukum, pukul saja dia. Jadi hal yang sama terjadi lagi, tapi kali ini, orang yang mendapat pukulan telak adalah pria bertato, bukan pemimpin gangster. Beberapa menit kemudian, sekelompok pria berdiri dengan hormat di depan seorang gadis kecil. Pemandangan itu tampak sedikit aneh. Selain pemimpin gangster itu, ada pria lain dengan wajah bengkak. Setelah melihat apa yang terjadi pada gangster bertato itu, yang lainnya tidak berani lagi bertindak gegabah. Meskipun mereka punya berbagai macam ide buruk, mereka tampak lebih patuh daripada anak-anak di taman kanak-kanak. Sirene kecil ini begitu jahat sehingga orang-orang biasa tidak dapat menahan godaannya sama sekali. Gadis kecil itu mengulurkan tangan putihnya yang lembut, menunjuk ke arah pria bergaya pang, dan berteriak, kemarilah dan jadilah kudaku. Pria itu langsung tercengang. Dia berkata dengan getir, bos, kenapa aku? Si kecil berkata sambil tersenyum, karena rambutmu lebih mirip kuda, jadi aku ingin kau menjadi kudaku. Pada saat itu juga, si tukang pang membenci potongan rambutnya dari lubuk hatinya. Ia bersumpah bahwa begitu ia terbebas dari penyihir kecil ini, ia akan segera mencukur habis rambutnya. Ia tidak akan lagi memiliki potongan rambut yang aneh-aneh seumur hidupnya. Namun, terlepas dari semua pikiran dan sumpahnya, ia tetap harus menjadi kuda milik gadis itu. Dia menghampiri si kecil dengan hormat dan tiarap di tanah seperti seekor kuda. Si kecil melompat ke punggungnya, menjambak rambutnya dengan tangan kirinya, dan menepuk pantatnya. Ayo, kamu terlalu lambat, kamu bahkan lebih lambat dari Damao. Kasihan dia. Setelah menyelesaikan beberapa putaran, dia sudah terengah-engah dan berkeringat. Telapak tangan dan lututnya lecet karena gesekan dengan batu. Dengan bunyi gedebuk, dia tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun lagi. Kamu tidak berguna, aku belum cukup bermain. Si kecil menoleh ke arah gangster berambut kuning dan berkata, kemarilah dan jadilah kudaku. Di Pulau Chiba, Suanyuan Lige membawa Qin Haodong dan Lin Momo mendarat di pulau setelah terbang beberapa saat. Begitu mereka tiba di pulau itu, Kyo Chiba, bersama Kishisato dan Inamoto, mengepung Suanyuan Lige di tengah. Adapun Qin Haodong dan Lin Momo, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini adalah pulau terpencil dan cuacanya tidak menentu. Tidak ada kapal di sekitar. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan tempat ini kecuali para orang suci. Selama mereka membunuh Suanyuan Lige, anggota kelompok lainnya akan siap membantu mereka dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Qin Haodong melangkah ke arah Yakyu Yukime untuk memutuskan tali yang mengikat tubuhnya. Energi ki kayu hijau muncul dan langsung memutuskan ikatan di tubuhnya. Apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Yakyu Yukime berkata dengan penuh semangat, saya baik-baik saja, Tuan, Anda harus pergi sekarang, ini jebakan. Qin Haodong menepuk bahunya dan menghiburnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Dia berbalik dan berkata kepada Kyo Chiba, di mana putriku? Kyo Chiba mencibir, kau sudah mati sekarang,
jadi tidak perlu mencari putrimu, jangan khawatir, aku akan membiarkannya mati bersamamu. Kemudian dia berteriak kepada Kishisato dan Takeda Inamoto, malam yang panjang membawa banyak mimpi, mari kita mulai sekarang, bunuh Xuanyuan Lige terlebih dahulu. Kemudian dia mencabut pedang panjang di punggungnya, dan ki pedang yang tajam menyelimuti Xuanyuan Lige. Kishisato dan Takeda Inamoto juga mengeluarkan pisau Jepang mereka dan mengepung Xuanyuan Lige dalam posisi segitiga dengan Kyochiba. Dengan ki asli, pisau Jepang di tangan mereka memancarkan ki pisau yang sangat tajam. Xuanyuan Lige bahkan tidak mengeluarkan pedang panjangnya. Dia menatap mereka bertiga sambil mencibir. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat tipu daya Kyochiba? Jika dia tidak bertemu dengan Sage, dia benar-benar tidak akan mampu melawan 3 ahli tingkat Sein. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia pasti akan terluka parah. Namun sekarang, dia telah melihat sang bijak. Dengan bantuan ramuan Qin Haodong, dia telah mencapai tahap tengah alam suci. Ketiga orang suci tahap awal bukanlah tandingannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan nada mendominasi, apa kalian bertiga benar-benar berpikir bisa menyakitiku? Xuanyuan Lige, berhentilah, pergilah ke neraka. Setelah berkata demikian, Kyochiba mengubah pedangnya menjadi sambaran petir dan menebas langsung ke wajah Xuanyuan Lige. Kishisato dan Takeda Inamoto telah bekerja dengan Kyochiba selama bertahun-tahun dan mereka saling mengenal dengan sangat baik. Saat Kyochiba menghunus pedangnya, mereka juga menghunus pedang mereka. Cahaya pedang dan ki pedang Kyochiba bercampur menjadi satu, menyelimuti seluruh dunia, tidak menyisakan celah. Jika Xuanyuan Lige masih berada di tahap awal Sein Realm, dia mungkin akan terluka parah oleh pukulan ini. Xuanyuan Lige tersenyum tipis dan melambaikan lengan bajunya. Ada celah besar antara tahap awal Sein Realm dan tahap tengah Sein Realm. Hanya dengan satu gerakan lembut, ketiga ahli Jepang itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka mulai memuntahkan darah ke udara. Dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau bukan karena mencari keberadaan si kecil, ketiga orang ini pasti sudah terbunuh. Kyochiba jatuh ke tanah dengan suara keras. Setelah memuntahkan lebih banyak darah, dia berteriak ngeri, tahap tengah Sein Realm, kau benar-benar mencapai tahap tengah Sein Realm. Xuanyuan Lige tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu, kamu tidak memikirkannya, kan? Cepat serahkan Tang-Tang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kyochiba berkata dengan sedih, aku tidak bisa mencapai tahap tengah Sein Realm bahkan setelah bekerja keras sepanjang hidupku. Bagaimana kamu bisa menembusnya di usia yang begitu muda? Mengapa Tuhan memperlakukanku dengan tidak adil? Bab 763 Siapa yang ingin kau ancam dengan menghancurkan dirimu sendiri? Xuanyuan Lige menghela napas dengan emosi. Sungguh sulit untuk mencapai tahap tengah Sein Realm dari tahap awal. Jika dia tidak bertemu dengan Sage, dia tidak akan memiliki kultivasi setinggi itu. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di rumah pedang Cihang diberikan oleh Sage. Qin Haodong tidak peduli tentang itu. Dia ingin segera menemukan putrinya. Dia berjalan ke arah Kyochiba dan berkata dengan nada dingin, dasar bajingan tua, di mana putriku, cepat serahkan dia. Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Kyochiba tiba-tiba melayang ke udara dan menembakkan dua tangan besar seperti hantu untuk mencengkeram leher Qin Haodong. Dia memang terluka tadi, tetapi dia adalah seorang master meskipun dia gagal mencapai tahap tengah Sein Realm. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat daripada Kishisato dan Takeda Inamoto, jadi cederanya tidak separah yang terlihat. Alasan mengapa dia bersikap begitu menyedihkan tadi adalah untuk mengalihkan perhatian Xuanyuan Lige. Meskipun terluka, Qin Haodong hanyalah seorang Grandmaster tingkat 9, yang tidak sebanding dengan seorang Sein. Selama dia berhasil menipu Xuanyuan Lige, dia bisa melakukannya. Dia telah melihat betapa pentingnya pemuda ini bagi Xuanyuan Lige. Selama dia menangkapnya sebagai sandera, akan ada titik balik. Dia memang orang yang sangat licik. Xuanyuan Lige juga telah tertipu. Sudah terlambat untuk menyelamatkan Qin Haodong ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Melihat bahwa dia akan mengendalikan Qin Haodong, Kyochiba mencibir. Meskipun dia telah membuat pengaturan terakhir, tidak ada yang mau mengorbankan nyawa mereka kecuali mereka tidak punya pilihan. Namun pada saat itu, dia melihat sebuah kaki besar, lalu dia terlempar mundur di udara dan mukanya tampak seperti tertabrak kereta api. Kyochiba ditendang. Ia jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Kali ini, ia tidak berpura-pura. Tendangan Qin Haodong sangat keras, yang membuatnya sangat kesakitan hingga organ-organnya hampir bergeser. Kamu. Dia bangkit dari tanah dan menatap Qin Haodong dengan ngeri. Tendangan tadi sudah menunjukkan kekuatannya. Pemuda di depannya juga seorang master di level Sein, dan dia sangat kuat. Dibandingkan dengan Xuanyuan Lige, yang telah mencapai tahap tengah Sein Realm, Qin Haodong memberinya kejutan yang lebih besar. Dia adalah Sein berusia 20 tahun, dan sangat sulit untuk memprediksi masa depannya. Kishisato dan Inamoto yang berbaring di sampingnya juga tercengang. Rencana awal mereka adalah menyerang Xuanyuan Lige bersama-sama.
Mereka tidak menyangka akan ada dua orang suci, tetapi salah satu dari mereka bahkan tidak perlu bertarung. Hanya Xuan Yuan Li Ge yang mengalahkan ketiganya. Awalnya, Xuan Yuan Li Ge merasa gugup, tetapi kemudian dia menghela napas lega. Dia juga terkejut dengan kekuatan Qin. Bagaimanapun, dia adalah guru suci di rumah leluhurnya, jadi kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat. Qin Haodong berkata kepada Qiu Qiba, "Kau benar, aku juga seorang Sein, jadi sebaiknya kau menyerah dan memberitahuku di mana putriku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk membuatmu tetap hidup." Hahaha, seorang Sein berusia 20 tahun memang luar biasa, itulah alasan mengapa aku tidak bisa membuatmu tetap hidup, kalau tidak, kau akan menjadi duri dalam daging kami orang Jepang. Qiu Qiba berusaha keras untuk duduk lalu mengeluarkan benda kecil yang terbuat dari baja halus dari sakunya. Ada tombol merah di benda itu. Dia adalah pengendali api dari pangkalan militer bawah tanah. Selama dia menekan tombol merah ini, semua jenis senjata berskala besar yang telah diisi akan ditembakkan. Dia benar-benar putus asa sekarang. Tanpa ragu, dia menekan tombol merah itu dengan keras. Qin Haodong, Xuan Yuan Li Ge, dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Mereka segera meningkatkan ki sejati mereka secara ekstrim untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka waspada penuh untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Xuan Yuan Li Ge bahkan telah meraih sabuk Lin Momo dan Yakyu Yukime, siap terbang kapan saja. Pada saat ini, langit malam tiba-tiba menjadi terang. Puluhan ribu meriam melemparkan peluru pada saat yang sama, dan itu sangat spektakuler. Peluru yang tak terhitung jumlahnya meraung dan melesat ke langit seperti meteor yang bersinar, yang tampak sangat terang. Melihat dimulainya sistem penembakan pangkalan bawah tanah, Qiu Qiba awalnya menghela napas lega, tetapi kemudian kedua matanya tiba-tiba melebar. Ia menemukan bahwa peluru-peluru itu tidak terbang ke Pulau Chiba. Sebaliknya, peluru-peluru itu terbang ke Jepang dalam 3 arah berbeda dan diarahkan langsung ke rumah-rumah keluarga Chiba, Sato, dan Inamoto. Kemudian, terjadilah serangkaian ledakan dahsyat. Meskipun ledakan itu masih jauh dari mereka, mereka tetap merasakan tanah bergetar. Melihat kekuatan tembakan yang begitu kuat, Qin Haodong dan Xuan Yuan Li Ge tercengang. Meskipun mereka sekarang adalah orang suci, mereka juga akan terbakar menjadi abu jika peluru ini mengenai tempat ini. Setelah kejadian itu, mereka sangat bingung. Di pesawat, mereka telah mempelajari kekuatan Jepang dengan saksama dan mengetahui lokasi ketiga keluarga tersebut. Peluru-peluru ini terbang ke 3 keluarga tersebut. Sungguh suatu kebetulan. Di bawah serangan tembakan yang terkonsentrasi seperti itu, tidak peduli seberapa kuat ketiga keluarga itu, tidak peduli berapa banyak tuan yang mereka miliki, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Semua orang tahu bahwa semua ini adalah rencana Qiu Qiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan dia lakukan? Qin Haodong berbalik dan berkata, "Bajingan tua, siapa yang ingin kau ancam dengan menghancurkan dirimu sendiri?" Menghancurkan diriku sendiri. Qiu Qiba menyadari bahwa dia telah menghancurkan keluarga Chiba, Sato, dan Inamoto pada saat yang bersamaan. Sebelum dia menyusun rencana untuk binasa bersama mereka, dia masih sangat tenang, karena meskipun mereka bertiga tewas, kekuatan ketiga keluarga akan tetap terjaga, dan Jepang masih akan mampu bangkit di masa mendatang. Namun kini, semuanya telah berubah. Entah mengapa, pangkalan bawah tanah sialan itu telah menghancurkan 3 keluarga. Negara itu kini telah tamat. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Kishi Sato dan Inamoto telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk keluarga mereka, dan semua kerabat serta keturunan mereka ada di kediaman itu. Sekarang, melihat keluarga mereka hancur, mereka langsung melompat seperti binatang buas dengan mata merah darah dan bergegas ke Qiu Qiba, yang sudah pingsan. "Bajingan, apakah ini rencanamu yang sempurna? Kau benar-benar menghancurkan keluargaku, aku akan bertarung denganmu." Qiu Qiba dipukul dan ditendang oleh mereka. Untungnya, mereka terluka parah dan tidak mampu menggunakan kultivasi mereka. Kalau tidak, mereka bisa menghancurkan Qiu Qiba dengan mudah. Qiu Qiba terbangun dari pingsannya. Saat itu, ia sudah kehilangan akal sehatnya. Ia langsung bertarung dengan kedua orang itu untuk melampiaskan amarahnya. Qin Haodong menghampiri dan memisahkan mereka. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, cepat beritahu aku di mana putriku." Kishi Sato bangkit dari tanah, menatap Qin Haodong, dan berteriak dengan marah, "Keluargaku sudah tiada, aku tidak ingin hidup sendiri, bunuh aku, bunuh aku. Kalau begitu pergilah ke neraka." Qin Haodong mengangkat tangannya dan langsung memotong leher Kishi Sato dengan pedang Xuan Yuan. Darah tiba-tiba menyembur keluar. Ketiganya adalah master tingkat Sein dengan kekuatan mental yang kuat, jadi dia tidak berani menggunakan manipulasi pikiran secara acak. Dia hanya bisa menginterogasi mereka dengan strategi ini. Mungkin kematian rekan mereka telah membuat 2 orang lainnya tersulut emosi. Qiu Qiba dan Takeda Inamoto segera tenang.
Qin Haodong mengalungkan pedang Xuan Yuan ke leher Kyochiba dan berkata, katakan padaku, di mana putriku? Si kecil sedang bersenang-senang di taman. Dia menunggangi semua gangster satu per satu. Pada akhirnya, orang-orang ini bahkan tidak bisa berdiri. Dia kembali ke bangku, menunjuk ke pemimpin gangster, dan berkata, berdansalah untukku. Pemimpin gangster itu berkata dengan nada kesakitan, bos, aku benar-benar tidak tahu cara menari, tolong ampuni aku. Dia sangat menyesal sekarang. Jika dia tahu apa yang akan terjadi, dia pasti tidak akan menculik penyihir kecil ini. Dia sedang mencari kematian. Si kecil melambaikan tangannya. Kamu tidak bisa menari, kan, hajar saja dia. Mendengar bahwa dirinya akan dipukuli, pemimpin gangster itu ketakutan setengah mati. Ia akan dipukuli sampai mati jika hal yang sama terjadi lagi. Dia buru-buru berteriak, saya bisa menari, bos, tarian macam apa yang ingin Anda tonton? Si kecil berkata, menari saja seperti bebek. Pemimpin gangster itu tidak tahu cara menari, dan dia hanya pernah ke bar beberapa kali. Mendengar bahwa si kecil ingin dia menari seperti bebek, dia langsung berkata dengan getir, bos, mengapa Anda tidak menelepon polisi? Jangan siksa saya, kami akan mengakui kesalahan kami, dan polisi akan menjebloskan kami ke penjara, bagaimana menurut Anda? Si kecil berkata, tidak, kamu belum menari untukku, bahkan jika kamu ingin menelepon polisi, kamu harus menunggu sampai aku puas melihat tarianmu. Pemimpin gangster itu putus asa. Dia tidak punya pilihan selain menari. Dia tidak tahu cara menari seperti bebek, jadi dia hanya bisa belajar berjalan seperti bebek, menggonggong seperti bebek. Melihat ini, si kecil tertawa cekikikan, dan pemimpin itu nyaris lolos begitu saja. Ia menghela napas lega dan berpikir bahwa ia pastilah gangster paling menyedihkan di dunia. Saat ini, dia benar-benar membenci orang tua anak ini. Mengapa mereka tidak merawatnya dengan baik, dan mengapa mereka membiarkan penyihir jahat seperti itu keluar untuk menyakitinya? Yan Feifei, Feng Wu, dan para ahli tingkat Sein lainnya mulai mencari di udara di atas Jepang. Untungnya, tempat itu tidak terlalu besar. Ke-10 orang itu mencari di area yang berbeda dan segera menyelesaikan setengah dari area tersebut. Hu Xiaoxian berada di bagian utara. Saat ia terbang di udara, tiba-tiba ia merasakan aura si kecil. Ia pun segera terbang menuju taman. Ketika dia mendarat di taman, si kecil sedang duduk di bangku taman, memakan permen lollipop dan menonton pemimpin gangster melakukan tarian bebek. Dia tertawa kecil dari waktu ke waktu dan tampaknya tidak diculik sama sekali. Hu Xiaoxian menghela napas lega. Dia akhirnya menemukannya. Dia berjalan mendekat dan berkata, Tang Tang, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika anak kecil itu melihat Hu Xiaoxian, dia berteriak kegirangan, Bibi Xiaoxian, lihat, dia jelek saat menari. Melihat keluarga iblis kecil itu akhirnya datang, pemimpin gangster itu sangat gembira hingga menangis. Dia berlutut di depan Hu Xiaoxian, memeluk kakinya, dan menangis, Nona, saya minta maaf, saya seharusnya tidak menculik putri Anda, tolong panggil polisi, saya tidak tahan lagi. Hu Xiaoxian terkejut. Dia menendang pria itu dan berkata kepada si kecil, Tang Tang, apa yang telah kau lakukan padanya? Si kecil berkata polos, tidak apa-apa, mereka bilang mereka akan mengajakku ke sini untuk bersenang-senang, jadi aku bermain-main dengan mereka. Hu Xiaoxian hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba peluru yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, dan cahaya menerangi langit malam. Kemudian terjadi ledakan, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Sambil menatap langit malam yang cerah, anak kecil itu berteriak kegirangan, Bibi Xiaoxian, siapa yang menyalakan kembang api, indah sekali. Sebagai anggota pavilion Xuan Yuan, Hu Xiaoxian jelas tahu apa yang sedang terjadi. Itu sama sekali bukan kembang api, tetapi pertempuran berskala besar. Apakah ada perang di Jepang? Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tempat ini juga diselimuti api, itu akan terlalu berbahaya. Dia segera mengangkat si kecil ke udara dan menembakkan suar sinyal ke langit malam. Ini adalah apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tidak peduli siapa yang menemukan Tang Tang, mereka harus mengirim suar sinyal ke langit sehingga semua orang dapat berkumpul bersama dengan cepat. Bab 764 Tanda Centang atau Silang. Melihat Hu Xiaoxian membawa pergi si kecil, pemimpin gangster itu berlutut di tanah bersama anak buahnya dan terus bersujud ke langit. Mereka menganggap Hu Xiaoxian sebagai bodhisattva yang menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan membawa pergi monster kecil yang telah menyiksa mereka. Di Pulau Chiba, Qin Haodong tengah memikirkan cara untuk mengetahui keberadaan Tang Tang dari kedua lelaki tua Jepang tersebut ketika ia tiba-tiba melihat peluru sinyal muncul di kejauhan. Karena anak buahnya telah menemukan si kecil, tidak perlu lagi bicara omong kosong dengan kedua orang tua ini. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit, dan pedang Xuan Yuan langsung menusuk tenggorokan Kyochiba dan Takeda Inamoto. Meskipun lebih baik mengumpulkan lebih banyak master untuk melawan iblis alien, dia tidak membutuhkan sekutu yang mungkin mengkhianatinya kapan saja.
Setelah membunuh ketiga orang itu, dia dengan lembut menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat mayat Kyochiba, Takeda Inamoto, dan Kishi Sato dan melemparkan mereka ke laut. Tiga master tingkat Sein yang tersohor di Jepang, tewas dan jasadnya dilempar ke laut akibat keputusan yang salah. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Qin Haodong berkata kepada Yakyu Yukime, apakah kamu ingin pergi ke Huaxia bersamaku? Yakyu Yukime ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah aku ditangkap, keluarga Chiba pasti telah merencanakan untuk mencaplok keluarga Yakyu, masih banyak orang yang setia kepadaku di sana, aku tidak bisa meninggalkan mereka sendirian, selain itu, jika aku tinggal di Jepang, aku bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan untukmu. Qin Haodong berkata, tapi setelah ketiga orang ini terbunuh, bukankah kamu akan berada dalam bahaya? Yakyu Yukime menggelengkan kepalanya. Akan merepotkan jika mereka masih hidup, namun sekarang setelah mereka mati, para Grandmaster tingkat 9 adalah praktisi terkuat di Jepang dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Qin Haodong mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu kembali sekarang, jika ada bahaya, segera kirimi aku pesan. Dia meminta Suan Yuan Lige untuk membawa Lin Momo menemui si kecil terlebih dahulu, dan dia akan tiba kemudian. Kemudian dia menginjak pedang Suan Yuan bersama Yakyu Yukime dan terbang menuju keluarga Yakyu seperti meteor. Melihat Qin Haodong sedikit lebih cepat darinya, Suan Yuan Lige sangat mengagumi gurunya. Guru suci itu benar-benar hebat dan dia bahkan bisa terbang dengan pedangnya. Kemudian dia membawa Lin Momo ke arah sinyal Hu Xiaoxian. Di keluarga Yakyu, Yakyu Shiro, sambil membawa pisau Jepang di punggungnya, dengan arogan memarahi keluarga Yakyu. Biar ku beritahu, Yakyu Yukime sudah mati, kau harus tunduk pada keluarga Chiba kami atau mati. Mulai sekarang, keluarga Yakyu tidak akan ada lagi. Pada saat ini, terdengar teriakan dingin dari balik pintu. Siapa itu? Beraninya kau mengatakan bahwa keluarga Yakyu kita tidak akan ada lagi. Begitu dia selesai berbicara, Qin Haodong dan Yakyu Yukime masuk dari luar. Setelah melihat Yakyu Yukime, keluarga Yakyu yang tadinya sedang tidak bersemangat, langsung menjadi bersemangat. Karena kepala keluarga telah kembali, masih ada harapan bagi keluarga Yakyu. Begitu Qin Haodong memasuki pintu, dia langsung merasakan aura lelaki kecil dari Shiro Chiba. Meskipun auranya sangat lemah, rohnya masih merasakannya. Apakah kau mencuri putriku? Melihat Yakyu Yukime memasuki pintu, Shiro Chiba terkejut. Namun, dia tidak terlalu panik. Keduanya adalah Grandmaster tingkat 9, jadi tidak ada banyak perbedaan dalam kultivasi mereka. Namun, setelah mengenali Qin Haodong, dia benar-benar panik. Dia sangat jelas tentang rencana Kyochiba. Karena kepala keluarga sudah membuat rencana pembunuhan, mengapa pria Huaxia ini masih berdiri di sini hidup-hidup? Karena mereka jauh dari Pulau Chiba, dia tidak mendengar ledakan itu, juga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kau di sini? Di mana, tuan keluarga kita? Maksudmu Kyochiba, aku akan mengirimmu menemuinya sekarang juga. Setelah Qin Haodong selesai berbicara, cahaya kemasan menyala, dan pedang Suan Yuan langsung menembus dada Shiro Chiba. Siapapun yang berani menyakiti putrinya pasti akan dibunuh. Pada saat yang sama, Yakyu Yukime juga membawa beberapa orang untuk membasmi semua kekuatan keluarga Chiba yang tersisa. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Yakyu, Qin Haodong sekali lagi menginjak pedangnya dan pergi. Ketika dia bertemu Hu Xiaoxian, yang lainnya sudah tiba dan mereka kembali ke Huaxia bersama. Di Kementerian Militer Jepang, Heiwa Miura berdiri di sana dengan linglung setelah melihat tembakan artileri berat langsung menghancurkan keluarga Chiba, Sato, dan Inamoto. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah kulakukan? Dia tidak berani memikirkan konsekuensi menghancurkan 3 keluarga besar dalam sekejap. Tidak, itu serangan musuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua ini pasti disebabkan oleh invasi markas bawah tanah mereka. Memikirkan hal ini, ia segera mengirim pasukan dan mengirim orang untuk mengepung seluruh pangkalan bawah tanah. Namun, sesampainya di sana, semuanya tampak berjalan lancar dan tidak ada tanda-tanda diduduki musuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Heiwa Miura memimpin anak buahnya untuk menyerbu ke pusat kendali tembakan dengan agresif. Jiro Ono menyaksikan serangan dahsyat itu di layar lebar dengan penuh kegembiraan. Sudah lama ia tidak melihat serangan api berskala besar seperti itu, dan kali ini ia melakukannya dengan sangat baik. Ia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perwira seniornya dalam sekejap, dan ia yakin bahwa ia pasti akan mendapat imbalan dari militer. Tepat saat dia melompat ke girangan, dia melihat Heiwa Miura bergegas masuk bersama anak buahnya. Tuan, senang bertemu dengan Anda. Dalam kegembiraannya, Jiro Ono tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan Heiwa Miura. Ia membawa anak buahnya dan memberi hormat seperti layaknya tentara. Heiwa Miura melotot ke arah Jiro Ono dan berteriak, apa yang sebenarnya terjadi, aku ingin penjelasan. Penjelasan, tentang apa? Jiro Ono bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan, apa yang terjadi? Heiwa Miura merasa akan meledak karena marah.
Pria ini telah melakukan kesalahan besar, beraninya dia mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Dia berteriak dengan marah, mengapa kamu menembaki keluarga Chiba, Sato, dan Inamoto? Jiro Ono berkata dengan polos, Tuan, saya hanya mengikuti perintah Anda, apa yang salah dengan itu? Eiwa Miura menamparnya dan berteriak dengan marah, bajingan, kapan aku memintamu untuk menyerang keluarga Miura, Sato, dan Inamoto, tidakkah kau tahu bahwa tiga keluarga besar adalah tulang punggung kekaisaran? Itu adalah tamparan keras, dan telapak tangan merah terang muncul di wajah Jiro Ono dalam sekejap. Dia berdiri di sana dan tidak berani bergerak, tetapi berkata dengan nada yang sangat sedih, Tuan, saya bertindak sesuai perintah Anda. Eiwa Miura sangat marah hingga hampir gila. Dia berkata dengan marah, bajingan, kapan aku memintamu untuk meledakkan markas tiga keluarga besar? Jiro Ono berkata, itulah yang tertulis di peta Anda. Saat itu, saya juga bertanya mengapa Anda ingin membombardir keluarga Chiba dan Anda mengatakan bahwa tiga keluarga besar harus mengorbankan diri mereka demi kekaisaran. Kupikir itu bagian dari rencanamu, jadi aku menggunakan senjata api. Bajingan, ketika aku mengatakan bahwa Chiba dan tiga keluarga besar harus mengorbankan diri mereka, yang kumaksud adalah Pulau Chiba dan para penguasa keluarga, mereka akan binasa bersama musuh, kapan aku menyuruhmu menghancurkan fondasi tiga keluarga besar? Eiwa Miura berteriak dengan sangat marah, dan apakah kau buta? Aku telah menandai titik penyerangan di peta, apakah kau tidak punya akal sehat? Jiro Ono berkata dengan nada kesal, Tuan, saya mengerahkan kekuatan sesuai dengan titik serangan yang ditandai di peta. Itu tidak mungkin, tunjukkan padaku petanya. Ya, Tuan. Jiro Ono menjawab dan menunjukkan peta serangan api yang telah dikirimkan kepadanya oleh Eiwa Miura di layar lebar. Eiwa Miura melihat peta tersebut. Ia langsung menghela napas lega setelah memastikan titik penyerangan ditandai dengan jelas di Pulau Chiba. Jika memang itu salahnya, para petinggi pasti akan memecatnya, bahkan mungkin akan dijebloskan ke penjara. Mengetahui bahwa itu bukan salahnya, dia meraung lagi, bajingan, posisi penyerangan sangat jelas, mengapa kamu menyerang tiga keluarga, apakah kamu mengkhianati kekaisaran kita karena kamu disuap oleh orang-orang Huaxia? Mendengar hal itu, Jiro Ono menggigil ketakutan. Mengkhianati negara adalah dosa besar. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan besar, dia mungkin akan dikirim ke pengadilan militer dan pasti akan dihukum mati pada akhirnya. Tuan, perhatikan baik-baik, saya telah mengerahkan tembakan sesuai dengan posisi yang Anda tandai, katanya sambil menunjuk keluarga Chiba di peta. Lihatlah betapa jelasnya posisi itu ditandai, itu adalah palang merah, bukankah ini tanda penyerangan? Eiwa Miura tidak percaya dengan apa yang didengarnya, apa yang kau katakan, katakan lagi. Saya bilang ini tanda serangan, itu tanda silang merah, sangat jelas. Omong kosong. Eiwa Miura menamparkan Jiro Ono sekali lagi. Apa kau gila? Ini jelas tanda centang hijau, yang merupakan tanda bahwa aksi militer dilarang. Kamu menganggapnya sebagai tanda serangan militer, apa yang kamu pikirkan? Jiro Ono ditampar dan dia terhuyung-huyung. Ketika dia berdiri tegak, dia berkata dengan keras kepala, saya tidak yakin, itu jelas tanda silang merah, mengapa Anda mengatakan itu tanda centang hijau, apakah Anda mencoba menjebak saya? Persetan denganmu. Eiwa Miura hampir menjadi gila karena marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang Jiro Ono ke tanah. Kemudian dia memanggil seorang prajurit, menunjuk peta di layar besar, dan berkata, katakan padanya, apa ini? Prajurit yang berdiri di samping tampak kebingungan. Atasan langsungnya dan perwira militer itu berselisih pendapat, dan mereka berdebat apakah itu tanda centang atau tanda silang. Itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sekarang dia harus menonjol untuk mengidentifikasinya. Apa yang harus dia lakukan? Melihat prajurit itu tidak berbicara, Eiwa Miura menjadi semakin marah. Saya meminta Anda untuk mengidentifikasi tanda itu, apakah Anda tuli? Katakan yang sebenarnya, katakan saja apa yang Anda lihat. Prajurit itu ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia menunjuk tanda di dinding dan berkata, Tuan, ini adalah palang merah, dalam matematika, ini melambangkan kesalahan, ini adalah sinyal serangan militer kita, Tuan Ono tidak melakukan kesalahan apapun. Eiwa Miura hampir mati tercekik oleh ludahnya. Ini jelas tanda centang hijau. Mengapa kedua orang ini bersikeras bahwa itu adalah palang merah? Apakah orang-orang ini gila? Ia yakin bahwa pria ini adalah salah satu pengikut kepercayaan Jiro Ono. Mereka pasti telah bersekongkol satu sama lain. Ia menendang prajurit itu dan bertanya kepada yang lain, ada apa? Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk tanda palang merah di pulau itu dan bertanya, apa ini? Persetan denganmu. Eiwa Miura menendang prajurit itu. Kemudian dia bertanya kepada semua prajurit di pusat kendali satu persatu. Semua orang bersikeras bahwa tanda pada peta itu adalah palang merah. Eiwa Miura berdiri diam di depan layar besar dan dia benar-benar tercengang. Dia hancur saat ini. Mungkinkah dia telah melakukan kesalahan? Apakah sinyal serangan benar-benar terpancar pada ketiga keluarga itu?
Segera, manajemen tingkat tinggi Jepang memeriksa serangan itu secara menyeluruh, dan hasil akhirnya agak mengejutkan. Eiwa Miura dan Jiro Ono tidak dikirim ke pengadilan militer. Mereka dikirim ke rumah sakit jiwa dengan cara yang sangat aneh. Konon, mereka tidak bisa membedakan tanda silang dari tanda centang. Bab 765 Mawar Layu dan Mobil Bekas. Setelah Qin Haodong dan yang lainnya kembali ke Huaxia, Suanyuan Lige langsung membawa keempat leluhur agung kembali ke pavilion Suanyuan, dan para anggota Sekte Tang juga kembali ke rumah mereka. Setelah mengetahui bahwa anak hilang dari Sekte Tang akhirnya ditemukan, 7 keluarga besar di ibu kota menghela napas lega. Melalui kecelakaan ini, mereka mengetahui kekuatan Sekte Tang yang dahsyat lagi, dan ada banyak guru besar di bawah komando Qin Haodong. Jika Sekte Tang benar-benar kehilangan kesabaran dan mengamuk, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahannya. Di aula Sekte Tang, Chu Suanyu duduk di tengah ruang tamu dengan cucunya dalam pelukannya, dan yang lainnya duduk di sekelilingnya. Lin Momo berkata, "Tang Tang, beritahu ibu, apakah mereka menindasmu, apakah kamu menderita?" Tidak, Mama, aku bersenang-senang." Si kecil masih belum puas saat bercerita tentang pengalamannya. Tampaknya perjalanan penculikan itu berakhir terlalu cepat baginya. Lin Momo memarahinya. "Jangan bicara omong kosong, Tang Tang, bagaimana kamu bisa senang diculik?" "Aku serius, Bu." Kemudian si kecil mulai menceritakan pengalamannya secara rinci. Ia mulai dari saat ia membuka mata di Jepang dan tertawa kecil saat bercerita tentang memberikan kelas kepada orang-orang di pusat kendali kebakaran. Ia sengaja mengaburkan penilaian mereka. "Papa, kalau orang-orang itu mengoreksi pekerjaan rumah anak-anaknya, mereka akan memberi tanda silang merah pada jawaban yang benar dan memberi tanda centang pada jawaban yang salah. Bukankah itu sangat lucu?" Qin Haodong menyalahkannya. "Tang Tang, kamu terlalu nakal." Hu Xiaoxian mengangkat tangannya untuk menghentikan Qin Haodong dan berteriak, "Tunggu sebentar, sepertinya aku mengerti apa yang sedang terjadi." Qin Haodong berkata, "Apa maksudmu, kenapa kamu begitu terkejut?" "Saya tahu mengapa orang Jepang menghancurkan diri mereka sendiri." Sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi tentang alasan Kyochiba ingin meledakkan perkemahan keluarga mereka sendiri. Namun, mereka tidak menemukan alasannya setelah berdiskusi cukup lama. Mendengar kata-kata Hu Xiaoxian, Qin Haodong bertanya, "Apakah kamu sudah menemukan alasannya?" Hu Xiaoxian berkata, "Ketika saya menjalankan misi di pavilion Suanyuan, saya mempelajari peta pengendalian tembakan Jepang. Mereka biasanya menandai target dengan palang merah, dan menandai target yang tidak dapat disentuh dengan tanda centang hijau." Mendengar perkataannya, Qin Haodong tampak mengerti. "Maksudmu, si kecil mengubah persepsi mereka terhadap simbol-simbol itu dengan hipnosis rubah. Mereka mengambil palang merah sebagai simbol serangan terlarang dan palang hijau sebagai target serangan." Hu Xiaoxian berkata, "Pasti begitu, kalau tidak, kita tidak tahu mengapa mereka melancarkan serangan aneh itu." Keluarga Chiba, Sato, dan Inamoto sangat dihormati di Jepang. Mereka pasti telah menandai tanda untuk melarang para prajurit menyerang daerah tersebut. Namun setelah mengambil kelas aneh si kecil, para prajurit di pangkalan pengendali tembakan menganggap mereka sebagai tanda serangan dan memusatkan daya tembak mereka di sana. Kyochiba awalnya bermaksud menyerang pulau itu, tetapi kemudian menjadi tempat terlarang untuk diserang dan lolos dari bencana ini. Lin Momo berkata dengan ngeri, "Maksudmu Kyochiba awalnya ingin menjadikan Pulau Chiba sebagai target, dan kita selamat karena tipu daya Tang Tang." Qin Haodong berkata, "Benar sekali. Kyochiba siap mati bersama kita. Begitu mereka tidak bisa mengendalikan kita, mereka akan menyuruh militer menghancurkan seluruh pulau." Saat itu, bahkan para penguasa Sein Realm tidak bisa melarikan diri. Tapi untungnya, pukulan terakhirnya dihancurkan oleh tipu daya Tang Tang. Mendengar mereka berdiskusi dan menyebut namanya, anak kecil itu sedikit gugup. "Papa, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah Papa akan menghukumku?" Qin Haodong segera menggendong si kecil dan mencium pipinya dengan erat. Tang Tang telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, semua orang ingin mengucapkan terima kasih. Mendengar spekulasi mereka, yang lain tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, sungguh beruntung bahwa si kecil telah menolong mereka secara tidak sengaja, jika tidak, akibatnya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Keesokan harinya, semuanya baik-baik saja. Qin Haodong dan Su Hui pergi ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Dong Hui bersama-sama. Tak lama setelah mereka membuka pintu, terjadi keributan di luar. Mereka berdua sampai di pintu dan melihat sebuah BMW Z4 merah terparkir di luar. Di depan mobil, ada sebuah hati besar yang dibentuk dengan mawar kuning di tepinya dan mawar merah di tengahnya. Seorang pria muda berjas dan berdasi berdiri di depan bunga-bunga itu. Ia memegang mobil dengan satu tangan dan berpose yang menurutnya sangat tampan dengan tangan lainnya. Saat melihat Su Hui, pria itu langsung berkata dengan gembira, "Hui Hui, aku menyiapkan ini untukmu, bagaimana menurutmu, apakah kamu menyukainya?" Qin Haodong mengerti apa yang terjadi.
Ternyata pria ini membuat keributan besar untuk mengejar pacarnya. Kemudian, senyum sinis samar muncul di wajahnya. Orang ini datang ke sini untuk mengejar pacarnya, jadi dia harus melakukan sesuatu. Ketika Su Hui melihat pemuda itu, ekspresi jijik melintas di wajahnya. Sun Bowei, aku sudah bilang kalau aku punya pacar, tolong jangan ganggu aku lagi, oke? Sun Bowei berkata, Hui, jangan bohongi aku sudah memperhatikanmu sejak lama, kamu selalu sendiri, kapan kamu punya pacar? Qin Haodong melangkah maju 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, Bung, aku di sini, tidak bisakah kau melihatku? Su Hui mengulurkan tangan dan memegang lengan Qin Haodong. Sekarang kamu lihat dia, aku punya pacar, tolong jangan datang lagi. Sun Bowei tercengang. Dia tidak menyangka Su Hui benar-benar punya pacar, tetapi dia tetap berkata, Hui, aku benar-benar tulus padamu, aku akan mengejarmu sampai kamu menikah. Qin Haodong meliriknya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu akan mengejarnya, apakah kamu akan mengejarnya dengan mawar-mawar layu ini? Mawar yang layu. Mendengar perkataannya, Sun Bowei sedikit tercengang. Ini adalah bunga mawar yang paling segar, dan dia telah menghabiskan banyak uang untuk bunga-bunga ini. Bagaimana bisa bunga-bunga ini layu? Namun, saat dia melihat ke bawah, dia tercengang. 999 mawar berbentuk hati itu semuanya layu. Sama sekali tidak terlihat seperti mawar. Bajingan, beraninya orang-orang dari toko bunga itu berbohong padaku. Sun Bowei mengumpat. Ia pikir orang-orang di toko bunga itu pasti telah melakukan sesuatu pada bunga-bunga itu. Bunga-bunga itu tampak segar tetapi akan cepat layu. Dia berkata kepada Su Hui, maaf, Hui, aku ditipu oleh penjual bunga, tapi tidak apa-apa, aku baru saja membeli mobil ini untukmu, ini BMW Z4 terbaik, kurasa mobil ini benar-benar pantas untukmu. Sambil berkata demikian, ia kembali percaya diri. Mobil ini menghabiskan biaya 1 juta yuan. Ia yakin mobil itu pasti akan menarik hati wanita cantik ini. Namun saat ini, Qin Haodong berkata, Bung, apakah mobil ini produk bekas yang dibeli dari pasar loak? Sama sekali tidak terlihat seperti mobil baru, mobilnya tergores dan bannya kempes, apakah kamu akan memberikan mobil ini kepada keluarga Hui kami sebagai hadiah? Itu tidak mungkin, ini mobil baru yang baru saja saya beli dari toko 4S. Saat Sun Bowei berbicara, dia menoleh ke belakang, dan matanya membelalak karena sangat terkejut. Dia melihat bahwa keempat ban BMW Z4 yang baru saja dibelinya kini kempes. Mobil itu tergeletak di tanah, tampak sangat aneh. Ada goresan di seluruh mobil, yang tampak sangat tragis. Mobil itu sama sekali tidak tampak seperti mobil baru. Mobilku, siapa yang menyentuh mobilku? Meskipun Sun Bowei cukup kaya, dia tidak seperti tuan muda kaya yang tidak peduli dengan uang sama sekali. Sungguh menyakitkan melihat BMW Z4 yang menyedihkan di depannya. Saat ini, banyak penonton yang sudah berkumpul. Ketika mereka melihat mobil Sun Bowei, mereka langsung saling berbisik. Siapa ini? Dia berpakaian bagus, tapi sangat memalukan karena dia menggunakan mobil bekas lusuh seperti itu untuk mengejar seorang gadis. Benar sekali, mawar yang layu dan mobil bekas, aku tidak akan setuju menjadi pacarnya jika itu aku. Bung, cepatlah kembali, ingatlah untuk bersikap murah hati saat mengejar orang lain. Dokter Su sangat cantik, bagaimana dia bisa setuju menjadi pacarmu setelah melihat semua barangmu yang lusuh? Menghadapi sarkasme di sekelilingnya, Sun Bowei berteriak kesal, itu mobil baru, aku tidak tahu siapa yang merusaknya, jika aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan membunuhnya. Qin Haodong tersenyum dan kembali ke klinik bersama Su Hui. Setelah memasuki pintu, Su Hui dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku baru saja bertemu dengannya di pasar grosir bahan obat beberapa hari yang lalu. Sejak saat itu, dia terus mengejarku. Beberapa hari yang lalu, dia mendapat nomor teleponku dari seseorang dan terus meneleponku. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini hari ini. Qin Haodong menggenggam wajah lembutnya dengan kedua tangannya dan mencium keningnya dengan lembut. Jangan khawatir, aku bukan tipe pria yang suka cemburu, lagi pula, kamu wanita yang menawan, itulah sebabnya ada begitu banyak yang mengejarmu. Melihat Qin Haodong tidak marah, Su Hui merasa lega. Haodong, apa yang baru saja kamu lakukan? Dia tahu bunga-bunga itu pasti masih segar dan mobilnya juga baru. Perubahan mendadak itu pasti ada hubungannya dengan Qin Haodong. Itu hanya tipuan kecil, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Aku harus memberinya pelajaran. Beraninya dia mengejar pacarku. Adalah hal yang wajar jika gadis cantik dikejar-kejar, jadi Qin Haodong tidak bertindak terlalu jauh sekarang. Dia hanya mempermalukan Sun Bowei di depan umum dan membuatnya menderita kerugian finansial. Keduanya terus merawat pasien. Setelah beberapa saat, Sun Bowei masuk dari luar, tetapi pakaiannya sudah banyak berubah. Dia menanggalkan jasnya dan mengenakan jubah panjang. Su Hui mengerutkan kening, menatapnya, dan berkata, bisakah kau menghentikannya, mengapa kau di sini lagi?
Sun Bowei berkata dengan tergesa-gesa, aku jamin itu hanya kecelakaan, yang kubeli adalah bunga segar dan mobil baru, aku tidak menyangka akan seperti itu, beri aku waktu, aku janji akan memberimu hadiah baru besok. Su Hui berkata, mobil dan bungamu tidak ada hubungannya denganku, carilah wanita lain, aku sudah punya pacar sekarang. Hui, aku tahu kamu bukan gadis materialistis, jadi aku ingin memperkenalkan diriku yang baru. Sun Bowei menegakkan punggungnya dan berkata, nama saya Sun Bowei, saya berusia 28 tahun, kakek saya bernama Sun Fengqing dari klinik Raja Pengobatan, saya telah mempelajari keterampilan medis dari kakek saya sejak saya masih kecil, jadi saya juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok, seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Klinik Raja Pengobatan, itu klinik pengobatan Tiongkok paling terkenal di ibu kota. Saya juga pernah mendengar tentang Sun Fengqing, yang dikenal sebagai Raja Pengobatan, konon katanya dia adalah keturunan Sun Simiao. Keahlian medisnya luar biasa, tapi sayang, terlalu banyak orang yang datang kepadanya, dan kita tidak bisa menemuinya sama sekali. Pemuda ini sebenarnya adalah cucu dari Raja Pengobatan, tampaknya keterampilan medisnya tidak buruk. Ketika pasien di sekitar mendengar perkenalannya, mereka langsung berbisik-bisik dan membicarakannya. Mendengar pujian mereka, Sun Bowei berkata dengan penuh kemenangan, Hui, aku mengundangmu atas nama klinik Raja Pengobatan, jika kau mau, kau bisa bekerja di klinik kami besok, gaji tahunanmu akan menjadi 1 juta yuan, bagaimana menurutmu? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.